Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa juga like, share, dan komen video ini ya. Terima kasih. Baiklah, untuk memulai materi kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Untuk itu, ayo kita cari tahu. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Mari kita bahas beberapa contoh hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama ada sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang diternakan untuk dimanfaatkan daging dan kulitnya. Jenis sapi yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya disebut sebagai sapi potong. Ada juga yang menyebutnya sebagai sapi pedaging. Ada banyak contoh sapi potong yang biasa dibudidayakan di Indonesia, seperti sapi Brahma dan sapi Limousin. Selain itu, ada juga sapi yang diternakan untuk diambil susunya, yaitu jenis sapi perah. Jenis sapi seperti ini khusus diternakan untuk diambil susunya saja. Sapi dapat hidup di dataran rendah yang panas, bisa juga dia hidup di dataran tinggi yang sejuk. Hewan selanjutnya ada kambing. Kambing diternakan untuk diambil daging dan kulitnya. Ada juga kambing yang diambil susunya. Contohnya adalah kambing etawa. Kambing dibudidayakan di daerah dataran rendah dan bisa juga di daerah dataran tinggi. Hewan berikutnya adalah ayam. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Karakteristik tempat hidup ayam adalah di dataran rendah yang kering. Ayam tidak tahan dengan udara dingin. Oleh karena itu, kandang ayam sering dipasangi lampu sebagai penghangat suhu udara. Ayam diternak untuk diambil daging, telur, dan juga bulunya. Selanjutnya ada itik atau bebek. Itik atau bebek termasuk juga ke dalam hewan unggas. Hewan ini dibudidayakan untuk diambil telur dan juga dagingnya. Berbeda dengan ayam, itik menyukai tempat yang berair atau berlumpur. Bahkan, itik menghabiskan hampir seluruh hidupnya di daerah yang berlumpur atau berair. Dia tidak terlalu suka untuk tinggal di daerah yang kering. Selanjutnya ada ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibedakan menjadi dua jenis.
Ada yang disebut dengan ikan air tawar dan ada juga yang disebut sebagai ikan laut. Contoh ikan air tawar antara lain yaitu ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan ikan gabus. Sedangkan contoh ikan laut antara lain ikan tuna, tongkol, kerapu, teri, dan tenggiri. Serta masih banyak lagi jenis-jenis ikan yang lainnya. Anak-anak pintar, setiap hewan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga jenis hewan yang dibudidayakan di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung dari keadaan geografis wilayah tersebut. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Carilah 5 jenis hewan lain selain yang sudah dikemukakan tadi, beserta karakteristik tempat hidupnya masing-masing. Silahkan kalian tulis di buku tugas masing-masing, kemudian foto dan upload di Classroom. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat dengan karya seni seperti pada gambar ini? Menurut kalian, gambar tersebut menunjukkan contoh karya seni apakah itu? Ya, ini adalah contoh karya seni mozaik. Karya seni mozaik adalah karya seni tempel yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan pada media gambar. Seperti tadi disebutkan bahwa mozaik dibuat dengan menempelkan potongan bahan pada media gambar. Berikut ini adalah contoh-contoh bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik. Ada cangkang telur, kemudian bisa juga dibuat dari serpihan keramik, bisa juga dari potongan kertas. Berikut ini adalah contoh karya mozaik yang dibuat dari cangkang telur. Pertama ada kaligrafi yang dibuat dari serpihan cangkang telur. Kemudian ada patung ayam yang dibuat dari cangkang telur juga. Kemudian ini adalah contoh proses pembuatannya. Jika kita bisa mengkreasikannya, ternyata limbah cangkang telur yang biasa kita buang itu bisa menghasilkan karya seni yang indah. Selanjutnya, ada contoh karya mozaik yang dibuat dari pecahan keramik. Pertama, ada gambar panda yang dibuat dari pecahan keramik. Selanjutnya ada gambar bunga juga. Dan yang terakhir, ini ada lantai yang dibuat dari serpihan keramik juga. Ternyata seni mozaik dari pecahan keramik ini selain dibuat untuk hiasan dinding, dia juga bisa dikreasikan sebagai lantai dan hasilnya tidak kalah menarik dan tidak kalah indah. Anak-anak pintar, selain dari bahan-bahan keras seperti yang tadi sudah dicontohkan, ternyata mozaik juga bisa dibuat dari bahan-bahan yang bisa kita temukan sehari-hari, seperti potongan kertas warna-warni. Berikut ini adalah contoh karya mozaik yang dibuat dari potongan kertas. Ini contoh-contohnya, ya. Hasilnya tidak kalah menarik dan tidak kalah indah dibanding mozaik yang dibuat dari keramik dan yang dibuat dari cangkang telur tadi. Oke, saatnya kalian mengerjakan tugas kembali. Buatlah
sebuah karya mozaik dengan bahan dari cangkang telur. Silahkan kalian buat kreasinya sebagus mungkin. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita untuk kali ini. Perlu kalian ingat, jangan batasi kreativitas kalian hanya karena keadaan kalian yang terbatas. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.